Apakah Indonesia merupakan khilafah dan presiden kita Jokowi merupakan Amirul Mukminin? Ya. Ini belakangan banyak diributkan. Yang meributkannya salah satu dari dua orang. Yang pertama dari orang-orang yang berpemikiran menyimpang, dari kalangan Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, dan semisal dengan itu yang paling ribut itu. Dan yang kedua, dari kalangan sebagian penuntut ilmu. Tapi keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Orang itu kalau berbicara, itu dilihat sudut berbicaranya di mana. Jadi kalau di konteks keabsahan sebagai pemimpin, haknya sama sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, iya presiden disebut khalifah, disebut Amirul Mukminin. Dari sudut keabsahan Syah sebagai pemimpin. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah tentang kewajiban taat kepada pemerintah muslim. Jelas ya? Kewajiban taat terhadap perintah pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf. Dan dari kejahilan sebagian orang dia kaitkan lagi, ini kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini pertama, kalimat ini lancang juga ya sebagian orang. Di Indonesia ini ada hukum-hukum Allah yang berlaku. Hukum warisan itu apa yang dipakai di KUA? Hah? Itu hukum warisan yang dibahas di buku-buku fikih. Hukum pernikahan itu apa yang dipakai di KUA? Itu hukum Islam. Jadi kalau dia mutlakkan bukan hukum Allah, itu kelancangan namanya. Makanya saya terangkan bahwa hukum di dalam negara ini, kita berbicara Indonesia, itu ada 3. Ada jenis dari hukum, itu harus dipastikan. Atau ada jenis dari hukum dikatakan dia mengganti hukum Allah atau menyelisih hukum Allah, kalau itu jelas-jelas dia ganti hukum yang tetap. Hukum yang tetap. Misalnya, di dalam Islam dibolehkan poligami. Terus dibuat hukum melarang poligami. Itu namanya mengganti hukum Allah. Itu jelas. Atau misalnya di dalam Islam diharamkan LGBT. Kemudian dibolehkan hal tersebut. Itu namanya mengganti hukum Allah. Itu jelas keharamannya. Baik. Yang kedua, ada jenis hukum namanya wewenang pemerintah. Di pembahasan takzir. Ada hudud, ada takzir. Hudud itu hukum-hukum had. Pencuri, kalau dia mencuri dipotong tangannya. Orang yang membunuh, kalau dia membunuh dia dikisas. Pezina, kalau dia berzina, dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Itu hukum Islam. Kalau dia ganti, itu namanya mengganti hukum Allah. Itu hudud namanya, tidak boleh diganti. Tapi kalau takzir, itu wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah, memberi hukum takzir. Jelas ya? Orang yang korupsi misalnya, dijatuhkan hukum mati, boleh pemerintah beri jitihad untuk itu. Sebab itu kerusakan yang besar. Bahkan sebagiannya memasukkannya ke dalam hukum had. Ke haddul muharabah. Demikian pula pengedar narkoba, sabu-sabu, bisa dijatuhkan hukum mati. Jelas ya? Kalau mereka beri jitihad untuk hal tersebut. Atau misalnya ada orang yang melanggar di ketentuan dagang dikasih sanksi begini. Itu hak pemerintah memberi sanksi. Wewenang. Jangan berkata ini bukan hukum Allah. Keliru memahami itu. Terus yang ketiga, ada namanya kebijaksanaan pemerintah diizinkan di dalam syariat. Karena itu ada kaidah namanya tasarruful imam fir ra'iyah manutun alal maslahah. Tindakan seorang pemimpin pada rakyatnya itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi boleh saja pemerintah itu melihat maslahat, membuat hubungan bilateral dengan sebagian negeri kafir. Karena melihat maslahat, pemerintah memberikan aturan perniagaan begini, aturan investasi begini, aturan kesehatan begini. Boleh saja. Itu hal-hal yang mubah. Jadi jangan sedikit-sedikit berkata, wah ini
hukum di Indonesia ini adalah hukum taugut. Ya, bukan hukum Allah. Terus seenaknya saja, yang paling lucu, paling fasih dia bacakan ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Baca lagi ayat setelahnya. Faulaika humul dhalimun. Dua ayat setelahnya. Faulaika humul fasikun. Terus diarahkan ke pemerintah. Ya, ini yang mengarahkannya ke pemerintah ini, kalian pahami dari mana? Ayat itu tidak dikatakan pemerintah mana saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, dia zalim, dia fasik. Tidak ada ayat berucap seperti itu. Di ayat dikatakan siapa yang tidak berhukum, siapa itu semua orang. Pemerintah maupun selain pemerintah, termasuk dia yang berucap ini. Kamu mengatakan negara ini bukan negeri Islam, berarti negeri kafir. Hukum di dalam Islam, kalau kamu berada di negeri kafir, kamu harus berhijrah ke negeri Islam. Berarti kamu tidak berhijrah masih di Indonesia, kamu ini tidak menerapkan hukum Allah. Berarti kamu kafir, zalim, fasik. Ya. Dia tidak pernah pikir dirinya, pandai saja terhadap orang lain. Dia tidak mengerti konsekuensi di belakang kalimat-kalimat. Jelas ya? Ini kekeliruan di dalam memahami. Adapun penggunaan kata khalifah, kalau ditelakan secara khusus di semua sudutnya, ya memang khilafah itu ada keterkaitan dengan masalah dia berhukum dengan syariat, ada keterkaitan dengan masalah dia adalah seorang pemimpin dari Quraisy, ya dan sebagainya. Tapi kalau pemimpinnya misalnya bukan Quraisy, apakah dia tidak ditaati? Tidak syah sebagai Amirul Mukminin, tidak syah kedudukannya sebagai khalifah? Tidak. Nah, itulah yang dibahasakan. Saya itu bawakan ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Syafi'i, dan para imam yang lain, kesepakatan ulama di dalam hal tersebut tentang syahnya pemimpin walaupun berkuasa dengan cara yang keliru, begitu dia syah sebagai pemimpin, kedudukannya dalam hal ketaatan, keabsahan kepemimpinannya sama seperti khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Jadi kalau saya katakan itu sebagai khalifah, Amirul Mukminin dari sudut keabsahan sebagai pemimpin, ya itu pembahasannya. Makanya orang kalau berbicara dengar baik-baik. Ya, pembicaraan sebelumnya dan pembicaraan setelahnya. Jelas ya? Kemudian jangan dikaitkan lagi terkait dengan masalah hukum terhadap negara. Negeri Islam, negeri kafir. Hukumnya, dibawakan lagi fatwa-fatwa ulama. Ini juga kekeliruan sebagian orang. Kalau dia hizbi itu apa saja jadi argumen bagi dia. Yang penting bisa membela syahwat dan hawa nafsunya. Tapi yang masalah itu kalau penuntut ilmu itu harusnya paham cara berdalil. Apalagi kalau dia baca dari buku-buku fatwa-fatwa ulama. Syekh bin Baz kasih fatwa, Syekh Shalih Al-Fauzan kasih fatwa. Dia harus tahu bahwa para masyayikh ini tidak ada yang kasih fatwa tentang Indonesia. Dia kasih fatwa kondisi umum atau di kondisi tertentu. Jangan dia masukkan di kondisi yang tidak dibicarakan oleh para masyayikh itu. Itu namanya berdusta terhadap nama para ulama. Sebab seorang alim itu dia kadang kasih fatwa sesuatu terkait dengan kondisi sesuatu itu pada hal yang dia bicarakan. Dilihat konteks pembicaraannya di mana. Makanya itu dari fikih di dalam belajar, seorang itu harus membedakan posisi guru itu ketika dia sedang berfatwa, dia sedang mengajar, ya. Kemudian dia sedang memberi takrir. Itu ada perbedaan-perbedaannya. Ya, karena memang ada ilmunya. Di maqasidus syariah ada namanya ilmu maqasid al-mutakallimin. Orang yang berbicara itu harus tahu apa maksud dia berbicara. Pembicaranya apa yang diarahkan. Syariat itu maksudnya kemana. Seorang ketika berbicara di konteks sesuatu, itu arahnya kemana. Hal-hal yang seperti ini, ya ini yang keliru dipahami. Karena itu dari kegaduhan, saya lihat di belakangan ini, dari sebagian para penuntut ilmu, baru belajar sedikit, baca fatwa Syekh bin Baz, oh ini, Syekh bin Baz berkata begini, berarti kamu menganggap Syekh bin Baz jahil. Memberi konsekuensi apa? Berat. Padahal tidak ada yang keliru. Orang yang berbicara tidak salah, Syekh bin Baz juga tidak salah fatwanya. Yang keliru ini, si jahil ini. Di dalam apa? Memahami ucapan-ucapan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, di posisi-posisi fitnah itu sebenarnya mudah. Ya. Ada namanya al-muhkamat. Ada namanya al-mutasyabihat.
Seorang ahli sunnah itu, kenapa dia belajar akidah? Supaya dia tahu ya muhkam itu apa. Yang disepakati oleh ulama itu apa. Jadi itu pegang dulu. Kesepakatan ulama di pembahasan akidah yang tidak ada silang pendapat, pemimpin yang sudah syah memimpin dan dia adalah seorang muslim, itu syah kepemimpinannya. Jelas ya? Kalau datang syubhat dari arah ini, negara bukan negara Islam, hukumnya bukan ini, itu anggap semuanya syubhat-syubhat. Asalnya yang muhkam kita pegang. Adapun yang ini, kalau tidak jelas, nanti kalau ketemu dengan orang yang berilmu, tanyakan. Nanti orang yang berilmu akan terangkan. Tapi kalau dijatuhkan dirinya kepada syubhat, ini membawakan ucapan ini, membawakan ucapan ini, itu keliru cara memahaminya. Bukan begitu cara seorang membimbing diri di atas ilmu syar'i. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufiknya kepada semua. Wallahu taala alam.